Mitra bisnis, kali ini saya akan sharing tentang soundtrack. Nah, ini menarik banget ini ya. Soundtrack. Kenapa kita itu kalau bapak kita dokter, ibu kita dokter, anaknya dokter. Kenapa kalau bapaknya pedagang, ibunya pedagang, anaknya pedagang? Karena tanpa sadar di rumah kita ngobrolnya tentang dokter atau tentang pedagang atau tentang dokter gigi. Karena soundtrack yang masuk di dalam telinga kita, the voice, itu yang kita yakini. Sehingga ketika kita berbicara tentang soundtrack, the voice that build your success, kita harus paham. Kalau pikiran kita, kalimat yang masuk ke dalam benak kita selalu negatif, hidup kita akan selalu negatif, ya. Nah, ini menarik sekali ya. Kadang ada orang yang selalu ketakutan. Kenapa sih? Karena soundtrack yang masuk ke dalam telinganya isinya ketakutan semua atau penyesalan. Kenapa ya gini? Nah, itu tidak bisa di switch mati langsung, harus pelan-pelan dikecilkan. Pada saat yang bersamaan diganti dengan soundtrack baru yang bermanfaat. Contoh, perkataan saya pasti bisa, ya. Saya nanti akan sukses gitu ya. Saya pasti akan jadi hebat. Sehingga kita punya kekuatan internal yang luar biasa, ya. Ada cerita tentang Steve Jobs di mana 8 tahun dia rugi terus di Pixar, sampai uangnya sendiri dimasukkan ke Pixar. Dia bilang pasti bisa sukses. Akhirnya sukses setelah 8 tahun. Anda bisa bayangkan selama 8 tahun itu suara-suara kegagalan selalu masuk dalam dirinya, tapi dia punya voice sendiri, punya soundtrack yang dia yakini. Kita butuh soundtrack seperti itu. Kita harus yakin kita bisa. Saya bisa. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya mau, saya pasti akan jadi sukses. Hal-hal seperti itu harus menjadi soundtrack kita. Kalau bisa tiap pagi diingatkan, ini soundtrack gua, ini soundtrack saya. Sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan berbasis pada hal itu. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Selain soundtrack, ada yang disebut dengan simbol. Ya, yang menarik satu hari seorang pebisnis sukses. Dia pakai kalung besar, sininya itu ada kompas, dan orang heran, ngapain kamu pakai kompas gitu ya. Pada satu hari wartawan tanya, "Pak, kenapa kamu pakai kompas?" Dan dia cerita, "Waktu saya usia 19, ibu saya sakit dan saya datang ke rumah sakit. Waktu itu saya ngedrug, saya minum minuman keras, saya masuk geng, dan ibu saya bilang, 'Nak, aku kasih hadiah kompas ini ya. Kamu simpan. Ingatlah jalan hidupmu. Kamu harus menjadi orang sukses.' Dan kompas ini ikut saya sampai hari ini. Setiap saya mulai agak ngelatur, minum bir, nggak karu-karuan, saya selalu lihat kompas dan saya ingat tujuan hidupmu apa. Dan dia pelan-pelan berubah. Karena soundtrack yang masuk telinganya, simbol yang dia lihat, selalu mengingatkan dia bahwa dia harus bisa menjadi sukses, harus bisa menjadi sukses. Soundtrack dan simbol ini penting untuk membentuk budaya kerja tim kita, grup kita, ataupun diri kita sendiri. Karena apa yang terdengar oleh kita, apa yang kita yakini, apa yang masuk dalam otak kita, itu akan membentuk perilaku dan keyakinan kita. Ada sebuah cerita kecil yang menarik ya. Ada seorang pebisnis sukses banget ya, dan di ujung mejanya sana ada mobil-mobilan gitu, dan dibiarkan di situ. Teman-temannya tanya, "Ini mobil-mobilan apa sih? Kenapa kamu taruh mobil-mobilan seperti itu?" Ya. Dan dia cerita, "Waktu saya masih kecil, saya tuh pengen beli mobil-mobilan, minta sama ayah saya. Dan setelah 3 bulan masih juga belum dibelikan, sudah minta 5 kali. Dan saya nangis, saya bilang, Papa tidak cinta aku ya? Aku sudah 3 bulan minta tidak dibelikan mobil-mobilan yang seperti teman-temanku itu." Minggunya mobil-mobilan itu datang di rumahnya. Dan dia senang banget, dia buka, dia cium papanya, bilang, "Papa, aku sayang kamu. Dan dia main mobil-mobilan itu. Cuma yang menarik Seninnya, dia lihat papanya ke kantor jalan kaki gitu, ya. Pergi cari kendaraan umum, dan dia tanya, "Loh Papa, sepeda motornya di mana?" gitu. Dan papanya bilang, "Sudah jadi mobil-mobilanmu nak. Sudah jadi mobil-mobilanmu nak." Anaknya tertegun dan menangis. Mobil-mobilan itu dia taruh, tidak berani dia sentuh lagi. Dan dia berjanji bahwa begitu dia bisa dapat uang, dia akan belikan sepeda motor baru untuk ayahnya. Nah, mitra bisnis, kadang-kadang sebuah kejadian besar itu mengingatkan kita, dan mobil-mobilan yang ditaruh di sana itu menjadi simbol, menjadi sesuatu yang dia yakini bahwa dia harus berubah, dia harus bisa berbakti kepada orang tuanya.
soundtrack, sadar atau tidak, walaupun saya tidak mengerti tentang soundtrack pada saat saya kecil, tapi itu masuk dalam benak saya. Apa yang saya yakini? Saya harus belajar lebih keras, saya harus bekerja lebih keras, saya harus menjadi lebih sukses. Itulah soundtrack yang tanpa sadar kita alami, kita sadari, kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, pada saat kita bekerja, pada saat kita paham tentang konsep ini, marilah kita mencoba memasukkan soundtrack positif ke dalam benak kita. Ya, saya pasti bisa sukses. Saya pasti bisa menjadi orang hebat. Saya pasti bisa berbisnis dengan baik. Ini contoh-contoh. Saya pasti bisa jadi profesional yang hebat. Nah, kalau kita butuh simbol, maka kita taruh simbol itu di meja kita. Ada seorang yang agak gagap suaranya, tapi dia kepingin banget jadi pembicara. Dia pasang mikrofon seperti ini di mejanya. Nggak bunyi, nggak bisa apa-apa, taruh aja. Dan tiap hari dia lihat, dia ingatkan diri kita bahwa dia mau suatu hari menjadi pembicara. Anda bisa bayangkan 20 tahun kemudian kira-kira jadi apa? Jadi pembicara. Ya. Karena sesuatu soundtrack yang masuk di dalam benak kita secara terus-menerus. Keyakinan yang ada itu, sadar atau tidak, membentuk kita. Soundtrack yang jelek seperti penyesalan kehidupan, seperti ketakutan, seperti menyalahkan orang lain, harus pelan-pelan dikecilkan. Dan soundtrack positif dibesarkan, sehingga kita menjadi terpengaruh ke arah yang sangat positif. Saya percaya ini akan membantu teman-teman menjadi orang yang lebih sukses. Saya Tanah di Santoso, sukses selalu untuk Anda.